Malam ini topik kita adalah kebebasan dunia yang sudah rusak. Tonight, the title of the sermon is Freedom of This World is Broken. Jika kita berbicara tentang kebebasan, maka banyak sekali yang akan muncul di dalam pikiran kita. If we talk about freedom, then many things will come across in our minds. Menurut Kamus Bahasa Inggris, kebebasan artinya memiliki hak untuk bertindak, berbicara, dan berpikir semau-maunya. Itulah kebebasan yang sering kita pikirkan. Contohnya, bebas untuk keluar malam dan pulang pagi, bisa kemana aja, bisa nonton apa aja, bisa main game sepuasnya, bisa ngejawab dan bentak semuanya, dan seterusnya. According to the English dictionary, freedom means having the right to act, speak, and think at your own will without any restrictions. That's the freedom we often think about. For example, you are free to go out at night and come home late or even at dawn. You can go anywhere, you can watch anything, even the 18 plus ones. You can play as many games as you like. You can raise your voice and so on. Tapi apakah benar kebebasan dunia dapat memberikan kita kebahagiaan yang sesungguhnya? But is it true that freedom of the world can give us real happiness? Jawabannya tidak. Lebih tepatnya, kebahagiaan yang ada hanyalah sementara. The answer is no. To be exact, the happiness that exists is only temporary. Tapi apakah orang Kristen tahu tentang hal ini? Mungkin iya, mungkin tidak. Kalau sebenarnya banyak orang Kristen yang tahu bahwa kebebasan dunia hanya mendatangkan kebahagiaan yang sementara, kenapa masih banyak orang Kristen tidak mau mengejar kebahagiaan yang kekal? But do Christians know this? Maybe yes, maybe no. If many Christians actually know that worldly freedom only brings temporary happiness, then why are there so many Christians out there who doesn't want to pursue eternal happiness? Karena orang Kristen selalu berpikir bahwa menjadi orang Kristen itu sudah pasti akan membosankan. Apapun nggak boleh dilakukan. Tapi saya mau bilang bahwa itu hanyalah mitos. Because Christians always think that being a Christian will definitely be boring and unpleasant, too many restrictions, and cannot do anything. But I want to say that it is all just a myth. Malam ini saya akan memperlihatkan kepada saudara semua bahwa fakta yang sesungguhnya adalah menggunakan kebebasan kita secara alkitabiah justru akan memberikan kita kebahagiaan yang sesungguhnya. Therefore, tonight I'll present to you the actual facts in which applying our freedom in a biblical way will actually give us true happiness. Mari sama-sama kita lihat perbedaan pengertian kebebasan dunia dan alkitabiah. Let's look at the difference between worldly and biblical understandings of freedom together. Yang pertama, kebebasan dunia artinya bebas dari aturan. Kebebasan alkitabiah artinya mengikuti aturan yang mendatangkan keamanan. Firstly, worldly freedom means being free from rules, while biblical freedom means following rules that bring security. Contohnya aja ya, fungsi rambu lalu lintas di jalanan. Coba sekarang kita sama-sama bayangkan, kalau di jalan itu tidak ada lalu lintas, apakah kita bisa tetap menyeberang dan berjalan melewati jalan raya? For example, the function of using the traffic signs on the road. Let us imagine what would happen if there's no traffic signs on the road. Would we be able to still cross and walk anyhow we want along the main road? Ya, tentu saja bisa. Tapi apakah kita bisa menyeberang dengan hati yang tenang? Tentu saja tidak. Kenapa nggak bisa tenang? Karena kalau misalnya kita tiba-tiba ditabrak gimana? Kalau yang menyetir melanggar lalu lintas, terus tiba-tiba menabrak kita gimana? Pasti akan masuk ke dalam masalah yang lebih besar, kan? Yes, of course we can. But can we cross with peace? Of course not. Why can't we cross freely without looking left, right, front, and back? What if, for example, we suddenly get hit by a car or motorbike? What if you are driving and break the rules and resulting in you hitting someone or even hit another car? We will definitely get into big trouble, right? Jadi bagaimana? Satu-satunya kalau mau bisa nyebrang,
Dengan bebas dan aman, ya dengan mematuhi peraturan lalu lintas. Bukankah ini masuk akal? So how? The only way for us to be able to cross freely and safely is by obeying the traffic rules, right? Doesn't this make sense? Tapi kenapa banyak sekali orang Kristen yang memiliki sikap yang tidak suka diikat oleh aturan? Kenapa banyak sekali orang Kristen tidak mau dan bahkan tidak rela mengikuti aturan Tuhan? But why do so many Christians have an attitude that doesn't like being bound by rules? Why do so many Christians do not want and unwilling to follow God's rules? Karena banyak sekali orang Kristen yang mengira bahwa ketika mereka menerima Yesus sebagai juru selamat, mereka sudah yakin bahwa dosa mereka akan diampuni selamanya. Dan maka dari itu mereka mengira bahwa menerima Tuhan Yesus tanpa mengikuti aturan Tuhan akan menjamin keselamatan mereka. Because so many Christians think that when they accepted Jesus as their Savior, they believe that their sins, past, present, and coming sins, would be forgiven forever. And therefore, they think that accepting the Lord Jesus without following God's rule will guarantee their salvation. Tapi apa yang firman Tuhan katakan? Di Matius 7 ayat 21-23 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Banyak orang akan berkata kepadaku pada hari itu, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat dengan namamu, mengusir setan dengan namamu, dan melakukan banyak mukjizat dengan namamu? Dan kemudian aku ini adalah Tuhan, akan mengatakan kepada mereka secara terbuka di depan umum, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah dariku, hai kamu yang berbuat jahat, mengabaikan perintah-perintahku. But what does the word of God says? In Matthew 7, verse 21 to 23 says, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, and driven out demons in your name, and done many mighty works in your name? And then I will say to them openly, publicly, I never knew you. Depart from me, you who act wickedly, disregarding my commands. Siapapun yang memanggil nama Tuhan belum tentu selamat, karena mereka telah mengabaikan perintah-perintah Tuhan. Tuhan bilang hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa di sorga yang bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan kehendak Bapa yang ditunjukkan di sini adalah ketaatan kita terhadap perintah-perintah Tuhan. Our salvation is not guaranteed, even if we have called on the name of the Lord, if we have chosen to neglect the commandments of the Lord. God says only those who do the will of their Father in heaven can enter the kingdom of heaven. And the will of the Father that is explained in this verse refers to our obedience to the commandments of God. Dunia berkata bahwa aturan itu dibuat untuk dilanggar. Ketika manusia melanggar aturan, maka manusia bisa merasa bebas. Tapi Alkitab berkata itu tidak benar. Manusia malah menjadi tidak aman dan hancur. The world says that the rules are made to be broken. When humans break the rules, they will feel the true freedom. But in fact, this is not true. Humans instead will fall into insecurity and self-destruction. Apakah saudara pernah melihat orang yang keseringan melakukan seks bebas akan merasa bahagia? Ya, mungkin sesaat. Habis itu apa? Kita sering mendengar, melihat kasus HIV, kasus pemerkosaan yang berujung dengan pembunuhan. Apakah saudara pernah melihat orang yang menjual narkoba mungkin akan kaya secara cepat? Ya, tetapi apakah mereka akan merasa aman setiap saat? Tidak, karena akan ada saatnya mereka akan kalang kabut karena harus bersembunyi dari polisi. Have you ever seen a person who frequently engages in casual sex feel happy? Yes, they are happy for a moment. And then what do we see often? We often see people suffering from HIV, raping incidents which turns into murder cases. And have you seen people who sell drugs? Yes, they may get rich very quickly, but will they feel safe at all times? No, because there will be times when they feel constant uneasiness because they have to hide from the police.
Maka dari itu firman Tuhan menawarkan kebebasan yang benar dan mendatangkan keamanan kepada anak-anak Tuhan. Mazmur 119 ayat 45 berkata, "Dan aku akan berjalan dengan bebas dan tenang, karena aku telah mencari dan meminta dan sangat membutuhkan ajaran-ajaran-Mu." Therefore, the word offers us the real freedom that will bring safety to his children. Psalm 119, verse 45 says, "And I will walk at liberty and at ease, for I have sought and inquired for and desperately required your precepts." Di Mazmur mengatakan bahwa siapapun yang mencari dan memegang teguh hukum Tuhan, maka orang itu akan berjalan dalam kebebasan dan kelegaan. Kebebasan dan kelegaan di porsi firman Tuhan ini bukanlah memberitahu kita bahwa kita bisa dengan bebas melakukan dosa, melainkan kita bisa bebas dari ikatan dosa karena Tuhan yang membebaskan kita. In Psalms, it says that whoever seeks and holds fast to God's law, that person will walk in freedom and reassurance. The liberty that is written in this portion of scripture is not the freedom to live in sin, but the liberty to live free from sin, because Jesus has liberated us from the bondage of sin. Saya mau ulangi, kebebasan yang Tuhan berikan itu kebebasan untuk terlepas dari ikatan dosa, bukan kebebasan untuk melakukan dosa. So I want to repeat once again that freedom from God is given for us to be free from sin, not to live in sin. Banyak sekali orang-orang Kristen ingin mencari kebebasan yang sesungguhnya, tapi banyak yang tidak mau mengikuti aturan yang diberikan oleh Tuhan. Salah satu cara untuk merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya itu sederhana, saudara-saudari, dan itu adalah dengan menolak semua godaan dan mentaati perintah Tuhan. Many Christians long for a true freedom, but many do not want to follow the rules given by God. The only way to really be happy is simple, my brothers and sisters, and that is to reject all the temptations of sins and obey all God's commandments. Yakobus 1 ayat 25 berkata, "Tetapi siapa yang memperhatikan dengan teliti hukum yang tidak bercacat, yaitu hukum kebebasan, dan setia kepadanya, serta tekun dalam mempelajarinya, dan tidak menjadi pendengar yang lalai namun lupa, melainkan pelaku yang giat, yang taat, maka dialah yang diberkati dalam perbuatannya, kehidupan ketaatannya." James 1 verse 25 says, "But he who looks carefully into the faultless law, the law of liberty, and is faithful to it, and perseveres in looking into it, being not a heedless listener who forgets, but an active doer who obeys, he shall be blessed in his doing, his life of obedience." Firman Tuhan ini jelas mengatakan ketika kita memilih untuk mengikuti, mendengar, dan melakukan aturan Tuhan, setiap kita sudah pasti akan diberkati. Konteks di sini sedang tidak membicarakan berkat materi secara spesifik, tetapi konteks berkat di sini sangat jelas membicarakan berkat yang tidak bisa dibeli dengan uang, damai, sukacita, hati yang lega. Ini semua nggak bisa dibeli dengan uang, saudara. In these scriptures, it states clearly that by following God's rules and obeying God's rules, each of us will surely be blessed. The context here does not specifically talk about material blessings, but the blessings here clearly talk about blessings that money cannot buy. Peace, joy, a relief heart, all these things cannot be bought with money. Ini adalah pengertian kebebasan secara dunia dan alkitabiah yang pertama. Yang kedua, kebebasan dunia. Artinya melakukan apa yang kita mau di mana saja dan kapan saja. Kebebasan alkitabiah artinya mampu memilih dan menikmati kesenangan dari Tuhan. Secondly, worldly freedom means doing what we want anywhere and whenever. Biblical freedom means being able to choose and enjoy pleasures from God. Seringkali kita selalu berpikir bahwa kebebasan itu harus selalu berkaitan dengan melakukan apapun yang kita mau. Tapi kita harus sadar
bahwa kita itu manusia berdosa. Often, we think that freedom must be related to being able to do whatever we want. But we must realize and remember that we are a sinful being. Sehingga pilihan kita dengan menerapkan prinsip kebebasan duniawi tidak selalu menjamin kebahagiaan kita. Dan kadang-kadang kemauan dan pilihan kita justru membuat kita jatuh ke dalam konsekuensi yang lebih dalam dan bahkan jatuh ke dalam kesengsaraan. Therefore, our choices by applying worldly freedom do not guarantee our happiness. And sometimes, our will and choices instead make us fall into deeper consequences and even misery. Galatia pasal 6 ayat 7 sampai 8 berkata, "Jangan tertipu dan disesatkan. Tuhan tidak akan membiarkan dirinya dicemooh, diremehkan atau diolok-olok hanya dengan kepura-puraan atau pengakuan atau karena perintah-perintahnya dikesampingkan. Karena apapun yang ditabur manusia itulah yang akan terjadi dan hanya itulah yang akan dituai. Sebab siapa yang menabur dalam dagingnya sendiri natu rendah hawa nafsu dari dagingnya, ia akan menuai pembusukan, kehancuran, dan kebinasaan dari dagingnya. Tetapi siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai kehidupan kekal dari roh." Galatians 6, verse 7 to 8 says, "Do not be deceived and deluded and misled. God will not allow himself to be sneered at, scorned, disdained, or mocked by mere pretensions or professions, or by his precepts being set aside. He inevitably deludes himself. Who attempts to delude God? For whatever a man sows, that and that only is what he will reap. For he who sows to his own flesh, lower nature, sensuality, will from the flesh reap decay and ruin and destruction. But he who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life." Ketika kita terus-menerus menerapkan kebebasan dunia, maka kita akan terjerat dalam konsekuensi yang lebih fatal. When we choose to apply the worldly freedom, it would lead us to bad consequences. Bukan hanya itu saja, Raja Solomon mengatakan kepada kita lewat buku Pengkhotbah. Pengkhotbah 1 ayat 2 berkata, "Semuanya tidak ada artinya," kata guru. Sama sekali tidak ada artinya. Dan pasal 1 ayat 14 mengatakan, "Aku mengamati segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari, dan sungguh semua itu sia-sia seperti mengejar angin." Not only that, as King Solomon has written in the book of Ecclesiastes, Ecclesiastes 1 verse 2 says, "Everything is meaningless," says the teacher, "completely meaningless." And verse 14 says, "I observed everything going on under the sun, and really it is all meaningless, like chasing the wind." Semuanya yang ada di dunia ini adalah sia-sia. Termasuk kebebasan yang mendatangkan kesenangan pada diri kita sendiri itu juga sementara. Everything in this world is in vain, including worldly freedom that brings pleasure to ourselves, in which is also temporary. Saudara-saudariku, khususnya yang masih muda, saya mau kasih tahu, Raja Solomon itu memiliki semuanya. Raja Solomon memiliki kekayaan dan kekuasaan. Dia bebas melakukan apa yang dia mau. Dia bebas untuk menghibur dirinya sendiri dengan mengambil proyek-proyek besar. Dia membangun rumah, menanam kebun anggur, membuat taman. Dia memiliki pelayan pribadi, pembelanja pribadi, tukang pijit pribadi, dan bahkan paduan suara pria dan wanita dan juga selir. Dia punya banyak kebebasan, bukan? Semua yang ia mau pasti akan terkabulkan, pasti bisa dilakukan. Tapi Raja Solomon berkata bahwa semuanya sia-sia. So my brothers and sisters, especially the young ones, I want to tell you this. King Solomon had everything in his life. King Solomon had wealth and power. And in his freedom, he entertains himself by taking on big projects, such as building a house, planted a vineyard, and planted a garden. He had personal servants, personal shoppers, personal masseuses, and even a male and female choir, as well as concubines. He have a lot of freedom, doesn't he? He used his freedom to do everything that he wanted.
and everything that he wants will definitely be granted. But he says that everything turns out to be meaningless. Jadi apa yang firman Tuhan katakan kepada kita? Pengkhotbah 12 ayat 13 berkata, semuanya telah didengar. Inti permasalahannya adalah takut akan Tuhan, menghormati dan menyembah Dia, mengetahui bahwa Dia ada dan menaati perintah-perintahnya, karena inilah keseluruhan manusia. Tujuan awal penciptaannya secara utuh, tujuan pemeliharaan Tuhan, akarnya karakter, dasar dari semua kebahagiaan, penyesuaian terhadap semua keadaan dan kondisi yang tidak harmonis di bawah matahari, dan keseluruhan tugas setiap manusia. So, what does the Word of God say? In Ecclesiastes 12 verse 13, all has been heard. The end of the matter is fear God, revere and worship Him, knowing that He is, and keep His commandments. For this is the whole of man, the full original purpose of His creation, the object of God's providence, the root of character, the foundation of all happiness, the adjustment to all inharmonious circumstances and conditions under the sun, and the whole duty for every man. Raja Salomon menulis ini sebagai penutup di buku Pengkhotbah, dan dia pada akhirnya sadar bahwa yang membuat ia bahagia adalah ketaatan ia kepada Tuhan. Raja Salomon berkata bahwa sumber kebahagiaan yang mutlak bukan dengan apa yang kita punya dan bukan dengan menerapkan prinsip kebebasan duniawi. Ini adalah kebahagiaan yang mutlak, yaitu mentaati firman Tuhan. Saudara mau bahagia dengan kebebasan saudara? Ikuti prinsip kebebasan Alkitabiah. King Solomon wrote this as the conclusion in the book of Ecclesiastes, and he finally realized that his source or foundation of his happiness is his obedience to God. King Solomon said that the source of eternal happiness is not from what we have, or not by applying the principles of worldly freedom. This is the only way to get an absolute happiness, and is to follow and obey God's commandment. Do you want to be happy and have eternal freedom? Then start to take pleasures in the principles of biblical freedom. Roma pasal 6 ayat 20-23 berkata, sebab ketika kamu masih menjadi budak dosa, kamu bebas dalam hal kebenaran. Tetapi manfaat pengembalian apa yang kamu peroleh dari hal-hal yang membuat kamu malu sekarang? Tidak ada. Karena akhir dari semua itu adalah kematian. Tetapi sekarang, karena kamu telah dibebaskan dari dosa dan telah menjadi hamba Allah, upamu sekarang adalah kekudusan, dan akhir darinya adalah hidup yang kekal. Sebab upah yang dibayar oleh dosa adalah maut, tetapi pemberian cuma-cuma dari Allah adalah hidup yang kekal melalui dalam persatuan dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Romans 6 verse 20-23 says, for when you are slaves of sin, you are free in regard to righteousness. But then what benefit return did you get from the things of which you are now ashamed? None. For the end of those things is death. But now, since you have been set free from sin and have become the slaves of God, you have your present reward in holiness, and its end is eternal life. For the wages which sin pays is death, but the bountiful free gift of God is eternal life through in union with Jesus Christ our Lord. Kebebasan dunia adalah kebebasan yang dapat membawa kita ke dalam kematian kekal. Saudara-saudari, kelihatannya enak, kelihatannya seru, tapi sebenarnya menyesatkan. Tetapi ketika kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat kita dengan sungguh-sungguh, kita sebenarnya sudah bebas dari ikatan dosa. Kita sudah bebas dari ikatan yang membawa kita ke dalam kematian kekal. Ini adalah salah satu kebebasan Alkitabiah yang dunia tidak bisa tawarkan, yaitu bebas dari ikatan dosa. The freedom of this world is the freedom that can lead us into eternal death. My brothers and sisters, it looks like attractive and fun, but it is actually misleading.
When we truly accepted Jesus as our Savior, we are actually free from the bond of sin, the bond that brings us to eternal death. This is one biblical freedom that the world cannot offer, free from the bondage of sin. Ayat 22 tadi dengan jelas mengatakan bahwa siapapun yang sudah terbebas oleh dosa akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan. Penghargaan dari Tuhan ini adalah kekudusan dan kehidupan kekal. And it is very clearly stated in verse 22, which says, anyone who has been freed from sin will get an award from God, and that is holiness and eternal life. Ketika kita bebas dari dosa, kita akan bebas dari kecemasan. Ketika kita bebas dari dosa, kita akan bebas dari depresi. Kita akan bebas dari kecanduan-kecanduan kita. Ketika kita bebas dari dosa, kita akan sanggup untuk memaafkan. Kita akan sanggup untuk mengasihi. Dan kita akan sanggup untuk menjadi lebih baik buat Tuhan. When we are free from sin, we will be free from anxiety, from depression, from our addictions. When we are free from sin, we will be able to forgive, to love, and to be able to be better for God. Ketika mendengarkan kebebasan yang benar, yang berdasarkan dengan firman Tuhan, banyak sekali orang yang rindu untuk memiliki kebebasan itu semua. Tapi faktanya, dan sayang sekali, banyak sekali yang bergumul, karena mereka lebih memilih untuk menerapkan kebebasan duniawi yang kelihatannya lebih menarik. When Christians hear the blessings of biblical freedom, many Christians long to have all that freedom. But in fact, many Christians also struggle because applying worldly freedom seems more attractive. 1 Korintus 6 ayat 19-20 berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait tempat suci Roh Kudus yang diam di dalam dirimu, yang telah kamu terima sebagai karunia dari Allah. Kamu bukan milikmu sendiri, kamu dibeli dengan harga tertentu, dibeli dengan sesuatu yang berharga dan dibayar, dijadikan miliknya. Jadi, hormatilah Tuhan dan muliakan Dia di dalam tubuhmu. But in 1 Corinthians 6, verse 19 to 20 says, do you not know that your body is the temple, the very sanctuary of the Holy Spirit who lives within you, whom you have received as a gift from God? You are not your own. You are bought with a price, purchased with a preciousness and paid for, made His own. So then, honor God and bring glory to Him in your body. Dan Roma 12 ayat 1-2 berkata, oleh karena itu aku memohon kepadamu saudara-saudara, dan memohon kepadamu dengan mengingat semua kemurahan Allah, untuk mendedikasikan tubuhmu dengan tegas, mempersembahkan seluruh anggota dan kemampuanmu sebagai korban yang hidup, kudus, berbakti, dikuduskan, dan berkenan kepada Allah, yaitu pelayananmu yang wajar, rasional, cerdas, dan ibadah rohani. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, zaman ini, dibentuk dan disesuaikan dengan adat istiadatnya yang lahiriah dan dangkal, tetapi diubah oleh keseluruhan pembaharuan pikiranmu, oleh cita-citanya yang baru dan sikapnya yang baru, agar kamu dapat membuktikan untuk dirimu sendiri apa yang merupakan kehendak Allah yang baik, diterima dan disempurna, bahkan apa yang baik diakui dan sempurna di sisinya bagimu. And Romans 12 verse 1 to 2 says, I appeal to you therefore, brethren, and beg of you, in view of all the mercies of God, to make a decisive dedication of your bodies, presenting all your members and faculties as a living sacrifice, holy, devoted, consecrated, and well-pleasing to God, which is your reasonable, rational, intelligent service and spiritual worship. Do not be conformed to this world, this age, fashioned after and adapted to its external superficial customs, but be transformed, changed by the entire renewal of your mind, by its new ideals and its new attitude, so that you may prove for yourselves what is the good and acceptable and perfect will of God.
even the thing which is good and acceptable and perfect in His sight for you. Ketika semua terasa sulit untuk menjadi orang Kristen, khususnya buat anak-anak muda yang mungkin dijauhi kalau tidak mengikuti tren dunia. Ingat, kalau Tuhan sudah mati di atas kayu salib buat kita semua di sini. Dan Roma di sini sudah mengingatkan kepada kita bahwa kita jangan sampai dibentuk dengan cara hidup di dunia ini. When it all feels so difficult to be a Christian, especially for young people who have been rejected by their friends if they don't follow the worldly trends, remember that God has died on the cross for all of us here. And the book of Romans here also reminded us that we should not be shaped by the way we live in this world. Kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kita harus memutuskan untuk menggunakan seluruh tubuh kita, dari cara kita berpikir, merasakan, dan bahkan bertindak, harus memuliakan Tuhan. Seluruh kehidupan kita untuk dijadikan sebagai persembahan yang kudus, persembahan yang menyenangkan Tuhan. We are reminded by God's word that we must make a decision to use our whole body, from the way we think, our feelings and actions. It all must glorify God. Our whole life is to be made as a holy offering, an offering that pleases God. Yang ketiga, kebebasan dunia artinya membenci arahan dan perintah Tuhan. Kebebasan Alkitabiah artinya memilih untuk mendengar dan percaya akan arahan Tuhan. Thirdly, worldly freedom means hating biblical instructions and commandments, while biblical freedom means choosing to hear and believe in God's instructions. Sebagai manusia yang berdosa, ya, kita pada umumnya tidak suka diarahkan. Karena kita akan dengan mudah tersinggung ketika orang lain memberikan kita arahan. Kita akan langsung berpikir, emang you pikir you tahu hidup I lebih baik daripada I mengenal hidup I? As humans who sin, we generally don't like being told what to do, because when other people give us directions, we will easily get offended. And we usually will think, why do you think you know my life better than myself? Apa hubungannya dengan kebebasan? Karena kalau manusia menerapkan konsep kebebasan dunia, maka kita akan berpikir bahwa kita memiliki hak atau kebebasan untuk tidak mendengar arahan dari orang lain sama sekali. What does this have to do with freedom? Because if humans apply the concept of the worldly freedom, then we will think that we have the right of freedom not to comply with any instructions given to us. Contohnya, mungkin ada yang suka pindah-pindah tempat kerja karena nggak bisa terima arahan dari bos. Cari gereja lain karena nggak bisa terima arahan. Dibilang jangan pakai baju seksi, nggak bisa terima. Dibilangin jangan nonton pornografi, nggak bisa terima. Jangan masturbasi, nggak bisa terima. Jangan bohong, nggak terima. Semua yang berkaitan dengan kekudusan nggak bisa terima. Akhirnya keluar dari gereja. For example, maybe some people like to move from one workplace to another because they cannot accept the instruction given to them by their bosses, or looking for another church because they cannot accept the teaching or directions, especially when pastors bring up topics about not wearing sexy clothes, not indulging in pornography, cannot masturbate, don't lie, or all the teaching that is referring to holiness. Tapi coba sekarang kita pikirkan sama-sama, apakah masalah kebanyakan orang itu hanya karena nggak suka diberikan arahan oleh orang lain, atau masalah utamanya itu adalah kesombongan yang membuat kita nggak bisa menerima arahan dari orang tersebut? But now let's think about it together. Is the problem that most people have just because they don't like being told what to do? Or is it because of the pride that hinders them from submitting to authority? Tapi malam ini saya mau mengingatkan kita semua yang ada di sini yang mengaku sebagai anak Tuhan. Kalau kita yang di sini mengaku diri kita sebagai anak Tuhan, sudah seharusnya kita mau menggunakan kebebasan kita untuk mendengar dan percaya akan arahan Tuhan daripada merasa diri sendiri paling benar. But tonight, I want to remind all of us here who claim ourselves as a child of God, if we are truly a child of God, we should be willing to apply biblical freedom
to hear and believe in God's directions instead of thinking that our directions are the best. Pertanyaannya, kenapa kok penting untuk merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan tunduk akan sama arahan dan hukum yang Tuhan sediakan? Saya mau bilang, karena arahan dari Tuhan adalah arahan yang paling aman. Kenapa paling aman? Karena Tuhan adalah pencipta kita. Dia yang paling mengenal kita, bahkan ketika kita masih di rahim ibu kita. The question is, why is it so important to humble ourselves before God and submit according to His instruction and direction that He provides? Because instruction and direction from God is the safest direction. Why is it the safest? Because God is our creator. He knows us the most, even when we are still in our mother's womb. Mazmur 139 ayat 13-17 berkata, sebab engkaulah yang membentuk bagian dalam diriku. Engkau telah merajutku di dalam rahim ibuku. Aku akan mengaku dan memuji engkau, karena engkau menakjubkan dan karena keajaiban kelahiranku yang luar biasa. Sungguh menakjubkan karya-karyamu dan batinku mengetahuinya dengan baik. Rangkaian tubuhku tidak tersembunyi darimu ketika aku dibentuk secara rahasia dan dengan rumit dan seolah-olah disulam dengan berbagai warna di kedalaman bumi, wilayah kegelapan dan misteri. Matamu melihat hakikatku yang belum terbentuk, dan di dalam bukumu tertulis seluruh hari-hari dalam hidupku sebelum terbentuk, padahal sebelum ada satu pun. Betapa berharga dan berbobotnya pemikiranmu bagiku ya Tuhan. Psalms 139 verse 13 to 17 says, For you did form my inward parts. You did knit me together in my mother's womb. I will confess and praise you, for you are fearful and wonderful. And for the awful wonder of my birth, wonderful are your works, and that my inner self knows right well. My frame was not hidden from you when I was being formed in secret, and intricately and curiously wrought, as if embroidered with various colors in the depths of the earth, a region of darkness and mystery. Your eyes saw my unformed substance, and in your book all the days of my life were written before they ever took shape, when as yet there was none of them. How precious and weighty also are your thoughts to me, O God. How vast is the sum of them. Amsal 3-5-6 juga sudah mengatakan ini kepada kita. Bersandarlah, yakinlah, dan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan pikiranmu, dan jangan bersandar pada wawasan atau pemahamanmu sendiri. Dalam segala jalanmu, ketahui, kenali, dan akui Dia, dan Dia akan mengarahkan dan meluruskan jalanmu. Proverbs 3 verse 5 to 6 says, Lean on, trust in, and be confident in the Lord with all your heart and mind. Do not rely on your own insight or understanding. In all your ways, know, recognize, and acknowledge Him, and He will direct and make straight and plain your paths. Amsal 3 ayat 5-6 mengajarkan kita bahwa ketika kita mau mengakui Dia, kita akan tunduk kepada Tuhan. Seperti yang Pastor Judith pernah ajarkan, bahwa mengakui di bahasa Ibrani adalah tunduk kepada Tuhan. Maka semua jalan kita akan diluruskan. Mau seberapa tidak masuk akalnya arahan dari Tuhan, tetapi ketika kita memilih untuk tetap percaya dengan tuntunannya, maka kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja. Proverbs 3 verse 5 to 6 teaches us that when we confess to Him, and as Pastor Judith taught us that confessing in Hebrew is to submit to God, then all our paths will be straightened out. It doesn't matter how unreasonable God's direction is, but when we choose to keep believing in His guidance, then we will see how God's hand works in our lives. Ketika kita lebih memilih untuk menerapkan konsep duniawi, ya, kita akan lebih sulit untuk dituntun oleh Tuhan. Dan itu akan membuat kita justru jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam ketidakamanan, jatuh ke dalam kesengsaraan, karena kita lebih memilih untuk berjalan sesuai dengan jalan kita sendiri. When we prefer to apply worldly concepts, it will be more difficult for God to guide us, and that will make us fall into sin.
because we prefer to walk according to our own path. Kita sudah tahu perbedaan kebebasan duniawi dan kebebasan alkitabiah. Kita sebagai orang yang mengaku percaya sama Tuhan, sudah seharusnya memilih untuk menerapkan konsep kebebasan alkitabiah. Kita sering bilang kita ingin merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya, bukan? Tapi pertanyaannya, mengapa banyak sekali orang Kristen yang masih memilih untuk tetap memegang prinsip kebebasan duniawi? We already know the differences between worldly freedom and biblical freedom. We, as people who claim to believe in God, should have chosen to apply the concept of biblical freedom. We often say that we want to feel the true happiness, but the question is, why do so many Christians still choose to remain with the principles of worldly freedom? Ada dua jawaban yang ingin saya berikan. Yang pertama adalah kesombongan yang masih ada di dalam diri kita. There are two answers that I want to give. The first one is the pride that is within us. Kita yang mengaku sebagai anak Tuhan tetap masih memilih untuk mengabaikan perintah Tuhan hanya karena kita merasa bahwa kita yang paling mengenal diri kita sendiri, membuktikan bahwa hati kita diliputi dengan kesombongan. Karena faktanya hanya Tuhan satu-satunya yang paling mengenal kita. We who claim to be the children of God, but still ignore the commandments of God just because we assume that we know ourselves best, showing that we are still filled with pride in our hearts. Because in fact, the only one who really knows us is God. Ingat saudara, manusia bisa menipu dirinya sendiri dengan mengatakan bahwa pilihannya untuk melakukan apapun yang mereka mau adalah yang terbaik. Remember, my brothers and sisters, humans can deceive themselves by saying that the choices that they choose is the best. Yeremia pasal 7 telah berkata, hati adalah penipu di atas segalanya, dan hatinya sangat jahat dan rusak serta sakit parah dan mematikan. Siapa yang dapat mengetahuinya, melihat, memahami, mengenal hati dan pikirannya sendiri? Akulah Tuhan yang menyelidiki pikiran. Aku menguji hati untuk memberi kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan hasil perbuatannya. Jeremiah 7, the heart is deceitful above all things, and it is exceedingly perverse and corrupt and severely mortally sick. Who can know it, perceive, understand, be acquainted with his own heart and mind? I, the Lord, search the mind. I try the heart, even to give to every man according to his ways, according to the fruit of his doings. Saudara-saudari kan terkasih dalam Tuhan, hati manusia itu licik dan sangat pandai menipu diri sendiri. Kalau Anda mengaku bahwa ada Tuhan di dalam hidup Anda, kenapa sulit buat Anda untuk membedakan apa yang benar dan salah? Atau lebih tepatnya, kenapa saudara lebih memilih untuk melakukan hal yang selalu salah di mata Tuhan? My beloved brothers and sisters in God, the human heart is very cunning and very good at deceiving itself. If you claim yourselves as a children of God, then why is it difficult for you to differentiate what is right or wrong? Or to be precise, why do you still choose to do something that is unpleasant before God? Yang kedua, mengapa banyak sekali orang Kristen yang lebih memilih untuk menerapkan kebebasan dunia daripada mentaati perintah Tuhan? Secondly, why do so many Christians prefer to practice worldly freedom instead of abiding and obeying God's commandments? Karena manusia selalu berpikir dengan konsep YOLO, you only live once, atau Anda hanya hidup sekali. Gara-gara ini banyak sekali orang Kristen, khususnya orang-orang muda, dengan seenaknya menggunakan kebebasan mereka untuk mengikuti cara hidup dunia. Karena mereka ingin menyenangkan diri sendiri daripada menyenangkan Tuhan. Because humans always think in concepts such as YOLO, you only live once. Because of this, many Christians, especially the young ones, freely use their freedom to follow the world's way of living because they want to pleasure themselves more rather than they intend to please God. Tetapi, jika Anda benar-benar anak Tuhan, maka saudara tidak sepatutnya memiliki konsep YOLO di dalam hidup saudara. Hari ini, RGM mau memberitahukan konsep yang seharusnya dimiliki anak-anak Tuhan itu adalah YODO.
You only die once. Anda hanya mati sekali. However, if you are truly a child of God, then you should not have the YOLO concept in your life. Today, RGM wants to share a concept that God's children should have, and that is YODO. You only die once. Ketika setiap kita yang ada di sini mati, ya, suatu saat nanti kita akan mati, saudara-saudari. Ingatlah, kebebasan apapun yang telah Anda lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. When each of us dies, remember that whatever deeds you have done through your freedom will be held accountable before God. Pengkhotbah 12 ayat 14 berkata, sebab Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan dengan segala perkara rahasia, baik maupun yang jahat. Ecclesiastes 12 verse 14 says, For God shall bring every work into judgment, with every secret thing, whether it is good or evil. Jadi, bagaimana seharusnya sikap kita sebagai orang Kristen agar bisa terus menerapkan kebebasan Alkitabiah? So, how should our attitude be as Christians, continuing to apply biblical freedom? Matius 22 ayat 37-38 berkata, dan dia menjawab kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ini adalah perintah yang utama, paling penting, prinsipal, dan yang pertama. Matthew 22 verse 37 to 38 says, And he replied to him, You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind, intellect. This is the great, most important principle and first commandment. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan dengan kelakuan kita adalah sikap yang benar untuk menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sehingga kita sanggup menggunakan kebebasan kita untuk mengasihi Tuhan dan melakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Sehingga kita sanggup menggunakan kebebasan kita untuk tidak mengkhianati Tuhan. Loving God with all of our heart, soul, and mind, and with our doing is the right attitude to appreciate the sacrifice of the Lord Jesus on the cross, so that we are able to use our freedom to love God and obey His commandments. And then so we can use our freedom not to betray God with our sins. Mengasihi Tuhan itu bukan hanya datang ke gereja tiap minggu, bukan hanya doa setiap pagi jam 5, bukan hanya bahasa roh setiap kali ada persembahan pujian atau doa, bukan hanya sekedar mendengarkan khotbah atau berkhotbah, bukan. Mengasihi Tuhan itu ketika kita mampu untuk tidak mengkhianati Tuhan dengan dosa-dosa kita. Loving God is not just coming to church every week, not just praying every morning at 5 o'clock, not just speaking in tongues every time there is a worship service or prayer, not just preaching. No, loving God is when we are able to choose not to betray God with our sins. Selain itu, Matius 16 ayat 24 berkata, Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika ada orang yang mau menjadi muridku, hendaklah ia menyangkal dirinya, mengabaikan, melupakan dirinya sendiri dan kepentingannya sendiri, memikul salibnya dan mengikut aku, bersatu dengan teguh padaku, menyesuaikan diri sepenuhnya, mengikuti teladanku dalam hidup, dan jika perlu, juga dalam kematian. Furthermore, Matthew 16 verse 24 says, Then Jesus said to his disciples, If anyone desires to be my disciple, let him deny himself, disregard, lose sight of, and forget himself and his own interests, and take up his cross and follow me. Cleave steadfastly to me, conform wholly to my example in living, and if need be, in dying also. Salah satu bukti bahwa kita benar-benar mengasihi Yesus dan ingin menggunakan kebebasan kita untuk memuliakan Tuhan adalah dengan mematikan keinginan daging kita. Itu saja yang sanggup, yang harus kita berikan ketika kita menghargai kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tidak ada yang lain. One of the proofs that we truly love Jesus and want to use our freedom to glorify God is by putting to death our fleshly desires. That's all we can give and must give when we truly appreciate the death of the Lord Jesus on the cross.
Nothing greater or better than this. Sebelum saya benar-benar bertobat alias Kristen KTP, saya lebih sering dan senang menggunakan waktu saya dipakai untuk menerapkan prinsip kebebasan duniawi. Pergi malam, pernah juga pulang subuh, sering ngelawan juga dengan mama, nonton Korea drama seharian, main game juga seharian, keluyuran bisa kapan aja dan di mana aja. Before I truly become a Christian, I use my time more often and happily apply the principles of worldly freedom. I went out at night, and a few times I came home at dawn. I often rebel with my mother, watch Korean dramas all day, play games all day, and even go out anytime and whenever. Kalau lagi sendiri, pas ada waktu kosong, waktu pakai buat nonton yang nggak benar, pikiran yang nggak benar. Dulu saya mikir bahwa apapun yang saya lakukan itu tidak sepenuhnya salah, karena semua itu adalah hal yang wajar-wajar saja. Sekarang, ketika saya berpikir kembali, apa yang saya lakukan itu sebenarnya tidak menguntungkan diri saya sama sekali, apalagi orang lain. When I was alone in my free time, I would watch something perverted and have a lot of lust in my thoughts. I used to think that whatever that I did was not completely wrong because they were all normal things in our era. But now, when I think back, what I did actually did not benefit me at all. In fact, sometimes it just burden others. Saya nggak bilang kalau orang Kristen itu kaku, apa-apa nggak boleh, mau jalan-jalan, makan enak, ya silakan. I'm not saying that being a Christian means we cannot enjoy life with our freedom. Everything also cannot do. No, I did not say that. You can go out for a holiday, eat nice food, please do so. Di usia saya yang 25 tahun ini, sudah pasti saya bisa menggunakan kebebasan saya untuk melakukan banyak hal yang pada umumnya sering dilakukan oleh anak-anak muda zaman sekarang. Pacaran semaunya, pergi keluyuran semaunya, ngomong semaunya, pakai pakaian baju yang saya mau semaunya. Apakah saya nggak pernah terpikiran untuk melakukan itu semua? Sudah pasti saya juga pernah kepikiran dan ingin melakukannya, tapi itu hanya sekedar pikiran. Stop sampai di sana. Saya memilih untuk tidak melakukannya. Mungkin teman-teman sepantaran saya akan lihat saya aneh atau terlalu kaku. Tapi jujur, saya mau mengatakan saya malah kasihan sama mereka. Kenapa? Karena mereka ketinggalan sesuatu yang lebih berharga lagi ke depannya, dan itu adalah kehidupan kekal. At the age of 25, I can definitely use my freedom to do many things that young people nowadays do. Have free sex, go out to club, use vulgar words, and wear sexy clothes. All of those things are normal nowadays. Have I never thought about doing all that? Of course, I have also thought about it and wanted to do it, but it was just a thought. I stopped there. I chose not to put it in action. Maybe some of my friends, when they look at me, they will look at me as an old-fashioned girl. But honestly, I actually feel sorry for them. Why? Because they are missing out on something even more valuable in the future, and that is eternal life. Saya mau tutup dengan dua ayat ini yang terambil di Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Perhatikan baik-baik cara berjalanmu. Hiduplah dengan penuh tujuan, layak dan cermat, bukan sebagai orang yang bodoh dan tidak berakal, melainkan sebagai orang yang bijaksana, orang yang berakal dan cerdas. Pergunakanlah waktu sebaik-baiknya, menyediakan setiap kesempatan, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Oleh karena itu, janganlah bersikap samar-samar, tidak berpikir panjang dan bodoh, tetapi pahamilah dan pegang teguh apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan 1 Yohanes 3 ayat 8 berkata, tetapi siapa yang melakukan dosa, yang melakukan kejahatan berasal dari iblis, mengambil karakternya dari si jahat. Karena iblis telah berbuat dosa, melanggar hukum ilahi sejak awal. Alasan anak Allah dinyatakan terlihat adalah untuk membatalkan, menghancurkan, melonggarkan, dan membubarkan pekerjaan-pekerjaan yang iblis telah lakukan. I want to close with these two portions of the scriptures. Ephesians 5 verse 15 to 17 says, "Look carefully then how you walk. Live purposefully and worthily,
and accurately, not as the unwise and witless, but as wise, sensible, intelligent people, making the very most of the time, buying up each opportunity, because the days are evil. Therefore, do not be vague and thoughtless and foolish, but understanding and firmly grasping what the will of the Lord is. And in 1 John 3, verse 8 says, "But he who commits sin, who practices evil doing, is of the devil, takes his character from the evil one. And the devil has sinned, violated, and divined the law from the beginning. The reason the Son of God was made manifest, visible, was to undo, destroy, loosen, and dissolve the works of the devil has done." Tuhan datang ke dalam dunia dengan tujuan untuk memberikan kita kebebasan, dan itu adalah kebebasan dari dosa. Tuhan memberikan kita kebebasan agar kita tidak lagi jatuh dalam dosa, agar kita bisa bersekutu dengan Tuhan, agar kita bisa merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya, dan agar kita bisa keluar menjadi seorang pemenang. God came into the world for the purpose of giving us freedom, and that is the freedom from bondage of sin. God came with the aim of destroying all of Satan's work, the works that makes us fall and separated from God due to our sins. God destroyed it all. God gives us freedom so that we no longer fall into sin, so that we can have a fellowship with God, and so that we can feel the true happiness. Waktu kita di dunia ini hanyalah singkat. Kita nggak tahu kapan kita pergi untuk selamanya. Tapi selama kita masih ada di dunia, saya ingin menantang semua yang ada di sini untuk menggunakan waktu kita untuk memilih melakukan kebebasan Alkitabiah, kebebasan yang memuliakan Tuhan. Our time in this world is very short. We don't know when we will die, but as long as we are here on earth, I want to challenge everyone here to use our time wisely by choosing and applying the principle of biblical freedom, using our freedom meaningfully to glorify God. Saudara-saudariku yang terkasih, ingatlah bahwa hidup kita yang dimaksudkan untuk memuliakan Tuhan dengan seluruh tubuh kita. Hidup kita diberikan untuk memuliakan Tuhan. Jadi saya mohon dan berharap malam ini Anda mau menggunakan kebebasan Anda untuk memuliakan Tuhan dengan seluruh tubuh Anda dan bukan untuk memuliakan diri sendiri. My dear brothers and sisters, please remember that our lives are meant to glorify God with our body. His death on the cross is to let you free from the bondage of sin. So, I beg and hope that tonight you want to use your freedom to glorify God, not to glorify yourself. Ini adalah sharing dari saya. Terima kasih dan Tuhan memberkati. This is my sharing. Thank you and God bless.